Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Anam. Dan di sini di video saya kali ini saya akan sedikit memberikan pelatihan tentang jurnalistik, tapi temanya tentang cara cara menghindari hoax, cara menghindari berita bohong. Mungkin kalau jurnalistik bisa seperti berita itu bisa ada di materi kelas 8 bisa dipelajari, tapi kalau saya kali ini akan lebih condong ke cara menghindari hoax itu sendiri. Karena kita sini juga sering sebagai konsumen, konsumen berita, konsumen informasi di zaman digital saat ini. Oke, sebelumnya tema kali ini tentang perkembangan media sosial dan menangkal berita hoax. Untuk pertama-tama di zaman digital saat ini kan sangat banyak sekali, sangat mudah sekali kita menemukan, kita berbicara dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, menerima informasi segala macam dari media massa, dari media virtual, dimanapun, di media sosial juga kita dapat menemukan apapun informasi yang ingin kita cari. Dan privasi pun di zaman saat ini mulai terkikis karena berkembangnya teknologi. Kita sudah tahu ada Google, ada YouTube sekarang. Bahkan di tahun ini gempar viral video dari TikTok, aplikasi TikTok banyak sekali digandrungi oleh kaum-kaum muda. Sebelumnya kita akan membahas perkembangan teknologi dari mulai munculnya Google sampai saat ini munculnya banyak sekali aplikasi yang dapat kita temukan. Di tahun 98 Google baru meluncur, baru masuk, mulai ada dan dilanjutkan di tahun 2021, tahun 2001 maksud saya, Wikipedia mulai muncul dari beberapa website yang menjadikan kumpulan data dan isi yang bisa diperbarui oleh pengguna media sosial. Lalu dilanjutkan di 2004 ini Facebook yang diluncurkan oleh Mark Zuckerberg. Ini salah satu atau yang menjadi mbahnya media sosial saat ini adalah Facebook. Mungkin kalau Skype ini hanya digandrungi oleh beberapa orang saja. Lalu berkembang lagi 2006 sosial media yang sedikit mirip dengan Facebook yaitu Twitter. Sebelumnya di tahun 2005 YouTube sudah diluncurkan tapi tidak semasif di zaman sekarang, mungkin hanya beberapa orang saja. Nah, ini data yang ditemukan oleh data dari luar negeri ini saya temukan di tahun 2021 ini sebanyak 170 juta jiwa di Indonesia menggunakan media sosial. Dari sumber Kompas, saya mendapat informasi ini dari kompas.com. Dari 270 sekian juta jiwa di Indonesia, 170 juta jiwanya menggunakan media sosial. Jadi di sini hampir separuh lebih orang-orang di Indonesia menggunakan media sosial. Dan kalau dipresentasikan menjadi 61,8%. Sudah di atas 50%, jadi sudah separuh lebih penduduk Indonesia menggunakan media sosial atau melek media sosial. Dan ini adalah perkembangan dari tahun ke tahun, dan dari tahun sebelumnya di 2020 naik, di 2021 ini naik sebanyak 6,3%. Jadi per tahun ini datanya naik 6,3% di tahun 2021 ini.
Dan itu sebanyak 10 juta jiwa bertambah menggunakan media sosial di Indonesia. Dan dari 170 juta jiwa yang menggunakan media sosial ini, 168,5 juta jiwa menggunakan media sosial melalui ponsel, melalui handphone mereka. Jadi ini hampir 98% atau 99%, sekitar segitu, orang Indonesia ini menggunakan handphonenya untuk bermain media sosial. Dan jika dipresentasikan 99,1%. Ini banyak sekali, sangat masif sekali penggunaan media sosial di Indonesia, terutama menggunakan handphone. Dan di data yang saya temukan lagi di Kompas tadi, platform yang sering kali digunakan, yang paling banyak digunakan, ini adalah nomor pertama yang menguruti adalah YouTube. Sebanyak 93,8%. YouTube banyak digandrungi oleh penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial, diikuti dengan WhatsApp, di urutan kedua Instagram, Facebook, Twitter, dan saya tadi juga melihat ada informasi bahwa TikTok ini sudah mulai naik, guys. Ini kita lihat di posisi 5, 6, 7, 8, 9, di posisi 9, padahal sebelumnya aplikasi ini sangat dibenci, bahkan dulu sempat diblokir, dan kali ini sangat digandrungi sekali oleh kaum muda. TikTok mendapatkan 38,7% penggunaan media sosial di Indonesia. Ya, jadi media sosial ini juga tidak melulu negatif, ada dampak positifnya, yaitu meningkatkan kreativitas dan menghasilkan ini dari bisnis yang bisa menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan kelompok orang lain dalam berdagang, membangun relasi dan komunitas. Ini bisa gampang kita berkenalan dengan orang lain, bagi pengetahuan sangat gampang sekali, menolong orang dan empati, dan tentu saja di balik dampak positif itu pasti banyak sekali dampak negatif dari media sosial ini. Salah satunya nih, menjauhkan yang dekat, selfie, update status, cyberbullying, bahkan perundungan atau bullying ini dapat marak di media sosial. Tidak hanya lisan saja. Perang media sosial, ancaman pornografi, ancaman phishing, malware, spam, judi online, penipuan dan penculikan, plagiarisme atau peniruan, atau pengkopasan, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoax. Ini dari Kominfo 2016 sumbernya. Nah, kita lanjut ke tema selanjutnya adalah dari perkembangan teknologi tersebut pasti banyak muncul hoax atau berita bohong. Dan tujuan dari hoax ini biasanya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok atau pribadi atau keuntungan diri sendiri. Ini hoax ini biasanya muncul. Nah, hoax sendiri adalah dari bahasa Inggris yang artinya informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, ini elemen-elemen berita hoax, ciri-cirinya menggunakan kalimat persuasif yang memaksa, sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya. Jadi mengandung kata-kata tersebut bersifat mengajak atau persuasif dan dengan tanda seru, sebarkanlah, viralkanlah, seperti di Tribun News biasanya itu yang banyak seperti ini, viral seperti itu, artikel penuh huruf besar dan tanda seru. Nah, ini sangat jelas sekali ya, penuh dengan huruf besar dan tanda seru seperti ini. Ada tanda seru merujuk pada kejadian dengan istilah seperti kemarin, 2 hari lalu, seminggu yang lalu, tidak ada tanggal dan hari yang jelas ya. Ini sudah jelas ya. Keterangan waktu tidak jelas, kapan itu terjadi, hanya seolah-olah mengada-ngada, lebih merupakan opini dari seorang bukan fakta. Lah, kalau berita hoax ini
sudah melewati kaidah dari berita itu sendiri, karena berita itu kan harus objektif dan faktual. Kalau berita hoax ini mengandung opini pribadi seseorang, bukan objektif, tidak objektif beritanya. Selanjutnya, terkesan menakut-nakuti dan menyesatkan. Penerima berita ini sudah jelas seperti yang tadi, viralkan, sebarkanlah, dan isinya itu pasti mengundang orang itu takut, membuat orang itu takut dan membuat orang tersesat, meneror seseorang atau sekelompok orang akan merasa takut. Ya, ini seperti di berita-berita di WhatsApp grup itu biasanya, sebarkan, kalau tidak kamu sebarkan nanti keluarga kamu begini begini begini, atau kamu akan celaka, seperti itu ya. Itu contoh-contoh hoax provokatif dan cenderung mengadu domba. Ya, provokatif ini pasti, hoax ini pasti provokatif. Karena kenapa? Karena untuk tujuan pribadi, untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Makanya bersifat provokatif. Menghujat seorang atau golongan sudah pasti, karena tadi bersifat provokatif, jadi adanya hujatan, menghujat seseorang atau golongan itu sudah pasti ada, karena ini dibuat oleh individu yang mungkin ingin menjerumuskan, ingin menyebarkan nama jelek kepada seorang yang ada di beritanya tersebut. Memuji secara berlebihan, lebay. Nah, ini lebay. Memuji, kalau memuji ini secara berlebihan, biasanya kalau di berita-berita politik itu, berita hoax itu menjelekkan golongan yang satu dan memuji dengan berlebihan golongannya, seperti itu. Sebarkan sebanyak mungkin, jangan hanya terputus dengan Anda. Ini seperti tadi yang saya bilang tadi, sudah banyak tertipu, berhati-hatilah. Baca pesan ini 5 menit, pesan otomatis akan dihapus. Kadang menjual stasiun TV atau sumber terpercaya, ini untuk mengelabui para pembaca yang tidak kompeten, yang kurang kompeten mungkin, atau awam juga, atau orang-orang tua. Ini kan tidak tahu biasanya, hanya menelan mentah-mentah berita itu. Ini menjadikan sumber mungkin dari televisi, itu dijadikan sumbernya mengatasnamakan stasiun TV tersebut atau platform berita tersebut yang mungkin dipercaya. Nah, ini contohnya, contoh dari berita hoax yang aslinya dari kata. Lah inilah perkembangan teknologi yang sangat maju memungkinkan seorang editor yang licik ini mengganti satu kata yang fontnya ini juga persis dengan di berita tersebut, di platform berita tersebut. Hanya mengganti satu kata ini sudah menyebabkan ribuan konflik. Dari kata niat menjadi bohong ini kan menjerumuskan satu golongan ya, ini dari golongan tertentu yang tidak suka dengan seorang ini. Nah, di sini adalah Ahok. Ya, ini yang hoax, yang asli. Nah, ini lagi di Facebook ini banyak sekali di Facebook ini di berita satu inilah, kalau hoax menyebar ke satu orang maka akan disebarkan ke yang lain, dan yang lain menerima itu biasanya tidak utuh. Nah, ini jadinya seperti ini, Al-Quran disobek-sobek, dikira ada wanita ini yang mencoba-coba Al-Quran, padahal mereka ini mengkoleksi potongan-potongan Al-Quran yang akan dibersihkan. Tapi ada orang yang menjelek-jelekan. Nah, dari foto ini bisa dijadikan sumber berita yang hoax. Padahal yang asli ini adalah mereka mencari potongan Al-Quran di Jalan Sibuk Malaysia, menjadi seperti ini. Ya, ini juga hoax. Di Facebook ini banyak sekali. Bapak ini terpaksa menggunakan motor untuk membawa anaknya yang meninggal dari rumah sakit. Tidak mau menyewa mobil atau ambulans, teman-teman mohon doanya. Nah, ini mengira seseorang ini sangat mulia sekali, karena tidak ada
ambulan atau tidak ada mobil yang akan disewa. Dia membopong anaknya ini yang meninggal di sepeda. Nah, ini yang fakta. Saya mau terdampak gempa di Solo. Nah, ini ternyata ada dampaknya di Solo. Ini ada waktunya yang jelas sekitar pukul 8 apa 6 ini, 6.26. Itu jenazah pasien rumah sakit yang terpaksa diangkut dengan sepeda motor. Padahal bukan bapak-bapak yang tidak punya mobil, tidak nemu ambulan. Jadinya gini ya. Ini jadinya hoax. Ini juga contoh hoax. Biasanya berbau politik memang. Ya, ini contoh selanjutnya. Contoh hoax selanjutnya, berita selanjutnya. Jokowi, virus corona minum bodrek 5 menit langsung sembuh. Ini kan contoh dari judulnya ini kan bisa dilihat kalau ini tidak masuk akal kan. Secara kesehatan juga tidak masuk akal, dan cara Jokowi seorang presiden mengatakan hal seperti ini tidak mungkin. Kan secara di logika kan juga sudah tidak mungkin, ini sudah jelas hoax. Bisa dilihat dari judulnya itu, dan ini dari WhatsApp ini biasanya subsidi kuota dari Kemendikbud. Nah, ini sudah jelas hoax. Karena apa? Karena Kemendikbud ini tidak memberikan subsidi kuota ini dengan cuma-cuma. Pastinya ada pihak dari kampus yang mengelola itu. Dan ini sangat sangat tidak relevan sekali dengan keadaan ya. Jadi lihat ini jelas hoax ya. Biasanya di WhatsApp ini sangat jelas sekali di-share kemana-mana dan banyak sekali orang yang percaya. Ini sudah jelas hoax. Dan ini biasanya berita seperti ini info terkini, share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya. Dari kata tersebut itu sudah mencerminkan kalau berita ini hoax. Polisi menculik 15 rakyat dan mahasiswa dengan senyap seperti kayak PKI. Nah, sudah jelas ya ini hoax dan dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini sudah jelas ada tulisan forwarded atau yang bahasa Indonesianya itu dibagikan. Nah, ini sudah jelas ini orang ini memperoleh berita ini dari orang lain dan di-share. Itu sudah jelas hoax dan itu ciri-cirinya. Ya, dan ini biasanya kalau di berita hoax itu terdapat yang namanya clickbait. Clickbait itu judul tidak sesuai dengan isinya. Judulnya itu. Kalian lihat, astaga, bocah SD ini hamil siswi SMP. Nah, astaga, dari kata astaga itu sudah mencerminkan kalau ini hoax dan ini namanya clickbait. Kenapa? Seorang itu yang membuat berita seperti itu, menulis judul berita seperti itu, agar kita mengkliknya, kita melihatnya. Kan pasti orang penasaran ya, orang yang awam pasti penasaran ya, wah ini beritanya kok astaga bocah SD ini hamil siswa SMP. Nah, dari kontennya ini sudah mengundang orang untuk mengkliknya, untuk melihat beritanya. Pasti itu heboh. Nah, kata-kata ini ada mencerminkan adalah clickbait. Setia Novanto ditemukan tewas mengambang di pantai Yogyakarta. Ini sudah pasti ya, dari judulnya saja heboh. Heboh ini sudah terlihat clickbait. Ini namanya clickbait. Judul tidak sesuai dengan isinya. Jika kalian coba mengkliknya, pasti isinya tidak sesuai dengan ini. Ini hanya mencari keuntungan pribadi saja dengan membuat berita seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari hoax? Kita terhindar dari hoax yaitu dengan memilih media atau platform yang terpercaya atau yang familiar dengan kita, yang besar seperti Kompas, CNN, IDN Times, BBC Indonesia, Tirto ID, Detik.com, Jawab Pos, dan lain-lain yang namanya sudah besar. Seperti juga di Liputan 6, SCTV itu, atau di RCTI, itu berita-berita yang relevan. Kalau ada media-media
yang dari blogspot atau dari sumber yang kurang besar namanya, atau mungkin tidak pernah kita kenal namanya, tapi kok beritanya seperti itu jangan dipercaya terlebih dahulu karena mungkin tidak relevan, tahu hoax, apalagi judulnya yang dilebih-lebihkan. Jadi pilihlah media atau platform yang terpercaya ini, yang besar. Nah, ini saluran penyebaran hoax. Nah, ini media hoax, bagaimana hoax ini tersebar melalui media apa. Yang paling besar pastinya sosial media. Sudah pasti, menyampai angka 92,4%, hampir seluruhnya dari sosial media. Aplikasi chatting seperti WhatsApp itu tadi lumayan besar, 62%, situs web 34%, televisi 8%, media cetak 5%, email 3%, radio 1%. Sangat kecil sekali ini. Selain sosial media, aplikasi chatting. Pokok yang berbau-bau internet ini banyak sekali mengandung hoax. Nah, ini jenis hoax yang diterima. Yang paling besar adalah tentang sosial politik. Seperti tadi yang contohnya tadi yang beritanya Ahok itu sudah bisa dilihat kalau ada kepentingan politik di dalamnya, menjelek-jelekan nama Ahok, dan ada tadi yang beritanya membagus-baguskan, menyanjung-nyanjung golongannya. Sarah juga mendapati posisi kedua 88%, besar juga, seperti rasisme gitu. Agama, budaya. Agama ini sangat rentan sekali terkena hoax. Kesehatan, makanan, minuman ini yang lain-lain pasti lebih kecil dari dua ini, sosial politik dan SARA. Nah, ini dari datanya Tirto ID, seberapa sering sih kita menerima berita hoax? Lebih banyak setiap hari. Makanya kita harus memilih media cetak, media massa, media virtual yang relevan, yang besar-besar tadi namanya, seperti Kompas, Tirto, Detik, dan lain-lain. Ini sudah riset juga sudah menunjukkan kalau setiap hari 44,3% banyak menerima hoax. Ya, ini dari ada 8 cara untuk membedakan hoax atau bukan. Ini pemilihan kata-kata janggal seperti tadi, seolah persuasif dan memaksa, mengajak dan memaksa, sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya, dan lain-lain. Judul berita ditulis dengan nada provokatif, tadi ngegas ya, nadanya ngegas. Sumber berita kurang familiar, seperti tadi, seperti ada yang di blogspot, desain laman yang aneh, penggunaan huruf-huruf besar dan tanda seru, tidak ada kejelasan informasi soal waktu, berdasarkan opini seorang dan bukan fakta. Nah, ini domain situs dan URL tidak benar dan kerap menggunakan blog gratisan. Nah, ini cek URL. Cek URL ini biasanya kalau ada HTTPS-nya itu, kalau dari blogspot itu sudah 99% itu pasti hoax. Kalau URL-nya ini terlihat aneh, atau sumbernya ini terlihat aneh, itu jangan langsung dipercaya. Nah, ini kalau mungkin ada yang resah dengan berita-berita hoax, bisa melapor di situs ini, Turnback Hoax. Bisa dilaporkan, diisi nama lengkap, jenis laporan. Nah, ini isikan kriteria pencarian hoax. Ini bisa dilaporkan di situs ini, atau yang kedua ini ada lagi di aduankonten.id, bisa melaporkan berita hoax, pornografi, ujaran
ujaran kebencian, kejudian, narkoba, penipuan, radikalisme atau terorisme, phishing atau malware, bisa diadukan di aduankonten.id. Begitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ujaran, atau salah perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.